Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Baru saja kita lihat bahwa MotoGP sudah finish di free practice pertama di hari Jumat, Cak. Jadi welcome to MotoGP Austria, dan tentu saja kita nggak sabar untuk membongkar seperti apa detailnya hari ini free practice. Karena ternyata kita melihat bahwa, nah ini Cak yang menarik, Honda sudah membawa aero terbaru, membawa paket terbaru, termasuk juga Yamaha. Yang dikatakan, ya kalau kita lihat memang Yamaha ini nggak terlalu banyak berubah kan, tetapi sebenarnya dari aeronya sedikit lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Oke Kang Mas, mari kita bedah pertama dulu pelan-pelan seperti apa. Jadi Cak, per hari ini kita tahu free practice sudah selesai, dan kita lihat ternyata pasukan Honda dan juga Yamaha berbeda secara result. Fabio melejit Kang Mas, ngacir di depan, sementara ternyata pasukan Honda masih suffering, masih terseok-seok. Hari ini ada beberapa isu yang menarik yang ingin IWB share ke sampean semuanya. Yang pertama adalah tentang MotoGP. Karena ternyata Kang Mas, dari beberapa informasi yang masuk, MotoGP direncanakan akan berubah dari kubikasi mesinnya. Jadi ini adalah salah satu usaha Dorna yang konon ingin mengurangi top speed dari MotoGP yang semakin mengerikan. 1000 cc sekarang semakin mengerikan. Ini terbukti bagaimana Brad Binder mampu menorehkan top speed di angka 366 km per jam. Jadi ini adalah salah satu alasan Dorna ingin mengurangi top speed dengan cara mengurangi kubikasi. Jadi Kang Mas, ada planning, ada rencana proposal yang diajukan oleh Dorna untuk semua tim nantinya, bahwa mulai 2027 MotoGP akan menggunakan mesin yang lebih kecil dibandingkan dengan sekarang. Sekarang 1000 cc, maka di 2027 direncanakan akan turun menjadi 850 cc 4 silinder. Ini adalah salah satu cara Dorna untuk mengurangi, pertama, powernya. Jadi dengan 850 cc mereka percaya maka horsepower akan berkurang, dan otomatis nantinya rencananya nih Cak ya, rencana dari Dorna nantinya maka untuk elektroniknya bisa dikurangin, karena kalau sekarang mereka mengurangi takut soalnya ini kan horsepowernya besar banget. Jadi kalau dikurangi elektroniknya sekarang maka akan berbahaya lah dari safety, sehingga Dorna jika nantinya goal 850 cc maka mereka berani untuk mengurangi intervensi elektronik yang mana nantinya skill pembalap yang lebih dominan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi bensin Cak. Jadi nanti ya planning kan sama udah tahu ya, kedepannya MotoGP akan menggunakan biofuel ya. Jadi ini adalah sebuah bahan bakar yang bisa didaur ulang. Maka mereka percaya dengan biofuel maka akan membuat MotoGP semakin pelan. Dan itu artinya apa Cak? Intervensi elektronik akan dikurangi, aerodinamika bisa dikurangi, dan inilah rencananya sedang digodok oleh Dorna dan ternyata ditentang oleh KTM. Jadi mereka justru menawarkan atau memberikan solusi kalau bisa ya bornya dibatasin Cak. Karena sekarang bornya kan bisa 81 mm, sehingga jika nanti bornya dibatasin kurang daripada itu, mereka percaya top speednya pun akan berkurang. Memang masih ditentang oleh tim ya, jadi kita belum tahu seperti apa kesimpulannya. Untuk Bridgestone, nah sampean pasti akan tersenyum gembira, karena ada rumor yang juga kencang mengatakan bahwa sebenarnya akan ada potensi Bridgestone akan kembali ke MotoGP di tahun 2027. Namun memang semuanya masih berupa wacana dan belum tentu, mengingat saat ini Michelin masih menjadi single supplier. Apakah nanti akan ada pertarungan atau justru nanti Bridgestone yang masuk kemudian ternyata diganti lagi di mana Michelin akan mundur? Nah ini juga masih belum jelas, karena dari wacana-wacananya Bridgestone akan masuk tidak hanya di MotoGP tapi juga di Formula One. Jadi itu kabar dan isu yang IWB ingin share sama semuanya. Nah, kita sekarang kembali ke free practice hari ini. Apa saja yang baru dan apa yang terjadi, sampai intip saja detailnya seperti ini Cak. Jadi IWB sudah siapkan apa saja yang berubah, karena ternyata Cak komponen-komponen ya. Ternyata Honda membawa part-part baru. Ini adalah sesuatu hal yang menarik, makanya IWB sudah siapkan gambar-gambar spy suit buat sampean semuanya di hari ini di Austria sehingga sampean tercerahkan. Berikut presentasi IWB buat sampean tentang apa yang berbeda di MotoGP hari ini. Nah Kang Bro, inilah penampakan Marc Marquez yang hari ini ngetes aero terbaru. Dan memang jika kita perhatikan saya, dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa winglet atau aero terbaru ini benar-benar mekar. Ini bukan seperti RC yang kita kenal. Ini seperti motor-motor Eropa di mana aeronya gede ya, melebar, kemudian juga di bagian ujungnya melengkung hingga ke bawah. Kalau kita perhatikan juga di bagian ujung sini Cak. Nah ini memang nggak terlalu jelas ya kalau kita lihat. Namun tenang, IWB juga memiliki gambar yang lebih jelas nanti.
Ada permainan side pod bahasanya Cak ya. Jadi side pod dan juga downwash duct di bagian sini. Jadi ini adalah sebuah desain yang memang beda banget dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan Marquez hari ini mencoba menggunakan ini, termasuk Joan Mir melakukan konfirmasi ya, jajal aero terbaru ini, akan tetapi sayang sekali hari ini tidak maksimal. Karena kita melihat ternyata Marquez juga sempat crash pada free practice pertama ini Cak. Nah, kita coba lihat gambar yang jelasnya lainnya, Cak. Nah, ini Kang Mas yang bisa Ibiser kesampaian semuanya update terbaru di mana Honda Racing sudah memberikan atau mencoba ngetes aero terbaru, sayap terbaru yang digunakan oleh Marc Marquez. Dan ternyata, Cak, memang jika kita perhatikan ya, sayap ini begitu unik. Beda dibandingkan dengan aero-aero Honda sebelumnya, yang mana lebih kecil dan lebih minimalis ya. Akan tetapi pada aero terbaru yang digunakan oleh Marquez hari ini, dites oleh Marc Marquez, kita menemukan aero ini besar ya. Jadi besar di bagian ujung sini Cak. Bagian pangkalnya sini besar dan berbahan semuanya karbon Cak. Besar dari sini, kemudian oleh Honda ditarik sampai keluar, dan di bagian ujung sini dia mengecil. Akan tetapi di bagian bawahnya, dari ujung depan sampai belakang, penampangnya terlihat besar. Dan kemudian di bagian bawahnya sini ada semacam kantong udara yang lalu oleh Honda dilontarkan ke atas. Jadi ini adalah salah satu usaha Honda ingin mendapatkan downforce sebesar-besarnya pada Honda RC ini. Makanya jika kita lihat di sini ada kantong ya. Jadi dari sini menukik turun ada kantong dan kemudian vertikal ke atas. Dan di samping dari bentuk untuk aeronya yang atas, kita menemukan adanya side pod yang juga diatur lagi. Jadi side podnya ini adalah sebuah tekukan ya di bagian sini, dan ada tunnel atau lubang. Artinya ada dua aero sebenarnya. Yang satu adalah side pod cukup kecil, yang di atasnya adalah karbon yang besar melebar. Dan memang jika kita perhatikan ada kemiripan desain dari Aprilia, kemudian juga KTM dan juga Ducati. Jadi ini adalah kombinasi yang kita lihat detailnya memang berbeda, akan tetapi secara konsepnya sangat mirip dengan para pabrikan Eropa. Jadi dari beberapa rumor yang berkembang, Honda sudah menggandeng tim dari divisi roda 4 mereka. Mungkin saja ini adalah salah satu hasil dari pengembangan mereka. Jadi hasil dari tes internal, mereka menggunakan wind channel, dan ini adalah salah satu hasilnya yang mungkin masih belum bisa dikonfirmasi seperti apa. Stabilitas pada saat cornering atau menikung di kecepatan tinggi dengan sudut kemiringan ekstrim, maka akan ada yang namanya daya hisap ke bawah dari udaranya. Jadi itu akan membantu motor lebih stabil, kemudian juga lebih lincah, artinya cornering speednya juga akan lebih meningkat. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Marc Marquez apakah dia puas dengan aero yang terbaru ini. Yang jelas secara kasat mata Cak, memang ini adalah sebuah aero yang cukup unik. Ini adalah jepretan atau foto Cak yang memperlihatkan bahwa hari ini kita menemukan Marquez tidak lagi menggunakan frame Kalex. Terkonfirmasi dari bentuknya dan juga materialnya yang sangat-sangat Honda banget, dan kita sangat hafal Cak, mulai dari area sini yang sangat berbeda dibandingkan dengan Kalex. Dan bisa kita konfirmasi ternyata hari ini Marquez lebih banyak menggunakan sasis bawaan dari HRC. Memberikan konfirmasi tidak selamanya Kalex itu lebih baik dibandingkan dengan in-house. Mungkin secara feeling ya, pembalap yang merasakan dan pada akhirnya mereka yang memutuskan. Nah, ini dia yang menarik Kang Mas ya. Jadi di samping pasukan Honda, ternyata kita juga menemukan ini adalah Aprilia. Hari ini Savadori melakukan pengetesan Aprilia RSGP, dan kita lihat ternyata ada semacam usaha dari Aprilia untuk sekali lagi sama dengan Honda, manajemen dari bannya supaya ban lebih adem ya. Mereka membuka di bagian hagernya sini Cak. Jadi spatbor kolongnya dicoak oleh mereka sampai bolong ya, lebar banget. Memang ini adalah salah satu cara untuk memberikan udara segar dari depan sehingga nantinya ban akan cepat dingin. Itu ya tujuan mereka. Ya memang secara looks agak aneh sih, tapi tujuan secara teknis akan memberikan keuntungan bagi para tim, dan ini adalah salah satu cara mereka. Walaupun belum ada konfirmasi apakah nantinya Aprilia menggunakan sistem coak bagian spatbor kolongnya ini untuk Alex Espargaro ataupun Maverick Viñales. Kita belum tahu ya, yang pasti ya ternyata unik banget ya Cak. Ini sampai bolong begini. Jadi memang setiap detail teknis itu selalu dipikirkan oleh para tim supaya hasilnya maksimal. Nah, jadi Cak, selain dari Aprilia, maka sampai akan menemukan sesuatu yang cukup aneh di sini. Nah, Kang Mas, memang luar biasa ya para fotografer luar negeri ini. Jadi secara jeli mata mereka bisa mengamati apa saja yang berbeda dari motor-motor yang ada. Dan ternyata kita temukan KTM RC16 di hari ini di Red Bull Ring. Mereka menggunakan
ya. Jadi menggunakan spatbor kolong yang cukup unik karena ada sesuatu yang berbeda di sini ya. Tonjolan ya, sekilas sampean pasti nggak menemukan apapun. Ini apaan sih? Cuma dibungkus beginian. Tapi jangan salah Cak, ini adalah sensor infrared. Jadi ada infrared sensor suhu ya. Kalau kita lihat di sini ya, nah ini menyala Cak dia Cak. Analyze ya, berapa suhu dari ban untuk motornya. Ini adalah alat untuk mendeteksi suhu ban, itu intinya ya. Betapa detailnya MotoGP, bahkan setiap jengkal suhu pun akan dihitung oleh mereka, dikalkulasi oleh mereka, dimonitor supaya mereka tahu akan seperti apa nantinya race dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa memilih ban yang tepat karena setiap kondisi itu selalu berbeda. Bagaimana sosok Marquez ketika menggunakan winglet atau aero yang baru. Jadi dia melebar Kang Mas seperti ini. Belum ada konfirmasi sekali lagi apakah Marquez puas atau enggak. Kita tunggu saja seperti apa nanti Cak. Kita terus pantau Cak. Pawaling mumet Cak. Buwoso Joni pawaling mumet ya ini. Nah ya Kang Mas ya. Jadi hari ini Cak, ternyata Aprilia juga kembali melakukan pengembangan yang aneh dan aneh lagi. Jadi jika kita lihat tadi beberapa tim yang mungkin kesannya sudah nyeleneh gitu, tapi ternyata Aprilia makin nyeleneh. Karena kenapa? Mereka hari ini memperkenalkan atau meracik sebuah casing karbon yang ditutupin ya. Jadi menutup bagian disc brake-nya. Jadi memang tidak ada konfirmasi apapun, akan tetapi dari analisa, ini adalah salah satu cara bagi Aprilia untuk memanage supaya kondisi dari disc brake motor tetap terkontrol suhunya. Ini menarik sekali ya. Biasanya kan kalau kita lihat motor selalu dibuka ya untuk disc brake-nya, tapi justru Aprilia seolah-olah ditutup. Tapi tenang Cak, bukan seperti itu karena memang dari beberapa analisa di sini ada semacam coakan. Jadi dia memang di manage atau diatur supaya justru angin bisa menghantam disc brake secara maksimal. Artinya kalau disc brake-nya mendapatkan pendinginan maksimal, maka performa untuk pengirimannya tetap stabil. Itu tujuan dari Aprilia. Dan kita lihat bagaimana dari sini kita lihat ya, ada sayap lagi di sini Cak. Sayap di bagian ujungnya, ada lagi di bagian sini dekat suspensinya sayap lagi. Jadi memang semuanya sekarang serba bersayap. Lama-lama MotoGP mesin bisa terbang nih Kang Mas ya. Jadi makin aneh dan aneh Cak. Jadi terbaru dari Aprilia Kang Mas. Jika sampai perhatikan di gambar ini, maka sampai akan menemukan bahwa Fabio Quartararo dipastikan menggunakan aero yang baru. Saya bisa intip di sini bagaimana perbedaan antara aero Fabio dan juga Franco Morbidelli. Jadi aero ini memang cukup keren ya dari kacamata pribadi dibandingkan dengan beberapa tim. WP cukup suka dengan aero Yamaha ini, lebih enak dipandang Cak. Jadi jika kita lihat memang ada perbedaan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jika kita perhatikan maka sampai akan menemukan perbedaan hampir semua sisi pada aero ini. Yang pertama adalah di bagian depan sini, maka kita akan menemukan perbedaan di bagian sayap atasnya Cak. Jadi jika dulu sayapnya seperti kumis ikan lele gitu, tapi sekarang lebih mekar dia. Sini juga ada setpot yang cukup mungil, sementara sebelumnya setpotnya ada di bagian bawah sini cukup gede. Ini ada juga kecil, tapi beda dibandingkan dengan generasi yang baru. Dan sepertinya Cak ya, jika kita perhatikan ternyata Fabio lebih nyaman dengan aero yang terbaru ini. Kita bisa lihat bagaimana dia melejit dan langsung merasa di belakang Johan Zarco ya. Jadi itu aja sih Cak update IWB buat sampean tentang hari ini Austria. Ada beberapa informasi mengenai penurunan kubikasi mesin MotoGP dari 1000 menjadi 850 sedang digodok Cak untuk 2027. Kemudian juga dengan penurunan kubikasi maka Dorna merencanakan akan mengurangi intervensi elektronik sehingga lebih natural nantinya. Dan yang kedua adalah dari sisi radio device yang dibuang, termasuk juga beberapa informasi mengenai aero khususnya ya. Jadi aero mungkin akan diatur ulang supaya nggak seperti sekarang. Jadi artinya kita berharap memang ini benar-benar realisasi sih kata IWB, karena udah bosen Cak lihat aero semacam aduh bentuk nggak karuan motor jadinya ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah dari supplier ban, maka diinformasikan bahwa Bridgestone berpotensi akan kembali ke MotoGP dan nantinya sepertinya akan berkompetisi melawan Michelin, atau bisa saja Michelin mundur, Bridgestone masuk, tapi semuanya masih berupa isu dan wacana yang kita juga belum tahu karena semuanya belum ada konfirmasi. Terus kemudian nextnya adalah dari informasi di mana Honda dan Yamaha menggunakan aero paket yang baru. Namun jika kita lihat hasil hari ini free practice, maka lebih berhasil Yamaha dibandingkan dengan Honda. Karena kita lihat Fabio melejit, sementara Marc Marquez dan juga Joan Mir masih di belakang ya.
aja update IWB buat teman semuanya. Gambarnya seperti itu, bahwa para tim sudah membawa paket baru untuk hari ini di Austria, termasuk juga besok. Kita lihat seperti apa MotoGP, kita pantau terus. Itu aja update IWB. Jadi kalau teman suka video teman like, share, dan subscribe. Ojo lali cak, sampai sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.